Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, membuat tidak bisa. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Kehebohan terjadi di studio Mata Najwa saat Anies Baswedan mengkonter pernyataan dari Prabowo Subianto. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anies tidak akan menjadi gubernur jika Presiden Jokowi tidak demokratis. Dan Prabowo mengaku saat mencalonkan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, ia berposisi sebagai oposisi. Lalu Anies membalas bahwa Pak Prabowo tidak betah menjadi oposisi. Kontan saja seisi ruangan studio Mata Najwa heboh. Semakin panas. Apa yang paling diingat dari segmen tadi? Anies. Nah, Pak Bro, itu pas lagi ngomong apa ya? Anies tadi? Demokrasi. Kamu nggak mungkin jadi gubernur kalau nggak ada oposisi ya. Kalau nggak ada proses demokrasi. Oh, ya. Terus Anies bales, lah bapak sendiri nggak tahan jadi oposisi. Pembalasannya kuat, tapi langsung aja. Ketiga. Kalau saya lihat ininya ya, kalau karena komentar tadi dia komentarinnya, kesan Pak Prabowo masih, ya Pak Anies yang jadiin lu tuh gua, kira-kira gitu. Masih ada merasa superioritas terhadap Pak Anies sebagai gubernur pada saat itu. Maka manggilnya Nis, kan gitu ya. Nadanya Beda terhadap Pak Ganjar, Mas Ganjar, Pak Ganjar. Dan kemudian kan kita bukan anak kecil. Bukan anak kecil. Dari mulai gesture, dari mulai nada suara dan sebagainya beda banget sama kan ke Mas Ganjar. Terus dibawa joget tadi itu kan Jadi udah berapa kali joget Pak Jokowi? Dua kali. Dua atau tiga kali. itu jawaban agar tensi ini nggak naik. Tapi memang kalau saya lihat gini nih bro, apa yang disampaikan tadi ya menurut saya tuh ya lebih pada ini ya tuh ke Pak Anies ya. Gua nih pernah atasan lu, kira-kira gitu. Gua pernah berjasa buat lu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat diserang calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam salah satu sesi debat perdana Capres-Capres di kantor KPU. Bermula saat Anies membeberkan pandangannya terkait partai politik sebagai pilar demokrasi. Demokrasi minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Menurutnya, rakyat dibuat tidak percaya dengan demokrasi, kebebasan berbicara, dan adanya oposisi. Indeks demokrasi Indonesia sangat menurun, bahkan pasal-pasal karet digunakan pada pengkritik. Kedua, oposisi minim. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas? Persoalan demokrasi lebih luas dari parpol, perlu peran negara, masalah mendasar, parpol membutuhkan biaya, dan biaya tidak diperhatikan oleh negara. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar, transparansi. Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan, tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya, dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Salah satu reformnya adalah pembiayaan politik bagi partainya. Selanjutnya, jawaban Anies ini mendapatkan serangan keras dari Capres nomor 2 Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto menyebut Anies berlebihan, sebab kalau indeks demokrasi menurun tidak mungkin capres dari koalisi perubahan itu menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Mas Anies, saya berpendapat Anda agak berlebihan, mengeluh demokrasi ini dan itu. Anda dipilih menjadi gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah. Saya mengusung Bapak, kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Waktu itu Anda oposisi, Anda terpilih. Namun, serangan Prabowo ini kemudian dijawab oleh Anies. Menurut Anies, ketika menghadapi proses demokrasi, pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat. Oposisi menghadirkan pandangan dan perspektif berbeda, tapi tidak semua orang tahan untuk oposisi. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pak Prabowo tidak tahan terhadap oposisi. Beliau menyampaikan di luar kekuasaan tidak bisa berbisnis. Kekuasaan lebih dari sekedar bisnis uang, tapi kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sontak saja, pernyataan Anies membuat heboh lantaran langsung membuat penonton bersorak-sorai hingga bergemuruh. Sementara itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu, ia mengomentari pernyataan Prabowo kepada Anies Baswedan. Ia menganggap bahwa Prabowo merasa masih superior terhadap Anies Baswedan. Merasa superioritas terhadap Pak Anies sebagai gubernur pada saat itu. Maka manggilnya Nis, kan gitu ya. Nadanya Beda terhadap Pak Ganjar, Mas Ganjar, Pak Ganjar. Gitu. Dan kemudian karena kita bukan anak kecil, bukan anak kecil. dari mulai gesture, dari mulai nada suara dan sebagainya beda banget ke Mas Ganjar kan ke Mas Ganjar. Terus dibawa joget tadi itu kan Jadi udah berapa kali joget Pak Jokowi? Tiga kali. Dua atau tiga kali. itu jawaban agar tensinya nggak naik. Tapi kan memang kalau saya lihat gini nih bro, apa yang disampaikan tadi ya menurut saya tuh ya lebih pada ini ya tuh ke Pak Anies ya. Gua nih pernah atasan lu kira-kira gitu. Gua pernah berjasa buat